Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas menjemput kesuksesan melalui kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum kita memulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Kita membaca Al-Quran suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni 'amalan wasi'an wa waffiqni amalan salihan mutaqabbalan. Sadaqallahul azim. Sekalian, Bapak tampilkan kata-kata mutiara ini untuk memotivasi kalian. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Oleh karenanya, jadilah kalian orang yang bermanfaat untuk orang lain. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang kompetensi dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan etos kerja. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian lebih paham lagi setelah kalian mempelajari materi yang hari ini kita akan bahas. Pembahasan dalam tutorial ini mencangkup yang pertama, Quran Surat Al-Maidah Surat kelima ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Yang kedua, yaitu Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 105 tentang etos kerja. Yang ketiga, tajwid dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang keempat, nanti kita akan membahas juga hadis-hadis tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kelima, yaitu penjelasan tentang fastabiqul khairat dan etos kerja. Nah, kita lihat sebelum kita bahas, coba kalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini. Yang pertama, ya, ini sang juara 1, juara 2, juara 3 dalam sebuah perlombaan. Ya, fastabiqul khairat ini adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, ini seperti Bapak tampilkan gambar pada gambar yang pertama. Gambar yang kedua, apa rahasia kesuksesan dari kalian, dari saudara, ya? Dijawab, cukup waktu, selalu berdoa, dan restu orang tua, guru, serta sahabat. Nah, ini ya
potretnya, fotonya. Oleh karena itu, maka kalian berusaha agar menjadi yang terbaik, ya, dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tunjukkan prestasi kalian. Nah, banyak sekali ragam tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini gambar yang pertama tentang kompetensi dalam prestasi. Tunjukkan prestasi kalian, baik prestasi di sekolah, ya, di rumah, ya, di mana saja kalian berada. Tunjukkan bahwa yang kalian lakukan adalah perbuatan yang baik. Yang kedua, kompetensi dalam beramal. Nah, ini ada kotak amal, ya. Jadi kalian dilatih untuk beramal, nah, terbiasa untuk beramal. Yang ketiga, kompetensi dalam belajar. Nah, ini tunjukkan prestasi kalian yang akademik dan juga non akademik. Nah, ini yang keempat adalah kompetensi dalam beribadah. Kalian beribadah yang rajin, ya. Gak usah lagi disuruh-suruh sama orang tua dalam beribadah. Baik, sekalian, kita lanjut ayat-ayat tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Quran Surat Fatir ayat 32, ya. Ini ayat pendukung Surat Al-Fatir ayat 32. Yang pertama, Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 48, tentang anjuran berlomba-lomba dalam kebaikan. Sama-sama kita baca, ya. Kalian memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau syaa Allah laj'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Awas sekalian, inti dari materi pelajaran kita hari ini adalah ayat ini. Fastabiqul khairat, ya, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini terjemahannya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu,
kami berikan aturan dan jalan terang, ya, jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, ini Bapak kasih huruf tebal inti dari pembelajaran kita, berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, anak sekalian, selanjutnya ini arti kosakata dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kalau tadi arti secara langsung, arti semuanya. Kalau ini arti dari perkata. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu, Alkitab, yaitu kitab, bil haqq, dengan kebenaran, ya. Musaddiqa, yang membenarkan, lima, terhadap apa yang baina, antara, yadaihi, dua tangan, atau sebelumnya, ya. Ini nanti kalian lihat dan kalian pelajari, ya, semuanya arti dari kata per kata. Ya, kalau Bapak bahas semuanya ini kelamaan, ya. Nah, ini yang paling penting adalah identifikasi tajwid. Tadi di tujuan pembelajaran Bapak sudah sampaikan, ya, tentang tajwid. Sangat penting untuk kita pelajari. Tajwid yang pertama, wa anzalna ilaika. Ini Bapak kasih warna biru, itu pembacanya mad jaiz munfasil, ya. Apa alasannya? Mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Ini mad tabi'inya na, ya, terus ketemu dengan hamzah yaitu ilaik, ilaika, ya. Itu harus sekalian. Ini kalimat yang berbeda. Makanya hukum bacanya disebutnya mad jaiz munfasil. Yang kedua, musaddiqal lima. Ini hukum bacanya idgham bila gunnah. Apa alasannya? Alasannya fathah tanwin bertemu huruf lam. Yang mana ini? Ini fathah tanwin, ya. Baris dua ini ketemu dengan lam. Musaddiqal lima, cara bacanya bukan musaddiqon lima, tapi musaddiqal lima. Itu idgham bila gunnah, dibaca dengan tidak dengung. Selanjutnya yang ketiga, wa muhaiminan alaih. Hukum bacanya adalah ijhar. Ijhar artinya jelas, ya. Ijhar artinya jelas. Alasannya fathah tanwin bertemu ain. Ain ini salah satu huruf ijhar. Huruf ijhar itu ada 6. Nah, ini fathah tanwin ketemu ain, ya, dibaca jelas. Hukum bacanya ijhar. Nan alaih, ya, jadi jangan nang, jangan, ya, tapi nan alaih. Yang keempat, amma ja'aka. Hukum bacanya mad wajib muttasil. Alasannya mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Nah, ini lawan dari yang nomor satu ini. Ini mad jaiz munfasil, ini mad wajib muttasil. Alasannya, ya, kalau ini pada lafaz yang berbeda, nah kalau ini lafaz yang sama. Ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ini nggak bisa dipisah, ini satu kalimat. Yang kelima, ja'alna, yaitu hukum bacanya mad tabi'i. Alasannya ada fathah diikuti alif. Nah, ini, ya, fathah diikuti alif. Nah, garis biru ini, warna biru, ya. Maka hukum bacanya disebut mad tabi'i. Nah, ini nanti, ya,
Nah, kalian cari nih, ada hukum tajwid apa saja yang kalian temukan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 selain daripada yang Bapak sudah contohkan, yang Bapak sudah bahas ini, ya. Nah, penerapan perilaku fastabiqul khairat. Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama di awal pembelajaran. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama, diskusi, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Tadi kita sudah sama-sama baca ayatnya. Lalu manfaatnya, manfaat dari perilaku fastabiqul khairat. 1, kalian memperoleh ridho dan pahala dari Allah. Tentu, kalau kalian berlomba-lomba dalam kebaikan, melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat, ya. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, ya. Kalian disiplin di sekolah, datang tepat waktu. Nah, itu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, datang ke sekolah tepat waktu. Yang keenam, mempererat hubungan antar sesama. Selanjutnya yang kedua, ini ayat pendukung Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 148 tentang anjuran berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kitab yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, ini sama kalimat ini. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, ayatnya tadi ini sama dengan ayat yang pertama. Lempengan, ya, pas yang ini. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 148. Nah, ini kosakatanya seperti tadi yang waktu ayat yang pertama, walikulli, dan setiap umat, wijhatun, mempunyai kiblat. Huwa artinya dia, muwalliha, menghadap kepadanya. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah kamu al khairat, itu artinya dalam kebaikan, ya. Aina, di mana saja, ainama, di mana saja, takunu, kamu berada, ya'ti bikumullah, Allah pasti mengumpulkan kamu. Jami'a artinya semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli, atas segala syai'in, sesuatu, qadir, yang maha kuasa. Ini arti ayat perkata. Lalu penjelasannya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah atau berkompetisilah dalam berbuat amal kebajikan sebagai bekal untuk menghadap kepadanya di hari akhirat nanti, ya, kepadanya, yaitu menghadap Allah. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, di mana saja kamu berada, niscaya Allah akan mengumpulkan kamu sekalian.
tanpa tertinggal satupun untuk dihadapkan kepada pengadilan dan hisabnya. Ayat terakhir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat Allah susah dalam mengumpulkan manusia di sana, yaitu di hari akhirat. Apa sih isi kandungan dari ayat tadi? Yang pertama, Ka'bah adalah kiblat umat Islam untuk segala masa dan segala tempat. Karena itu ketika sholat kita wajib menghadap ke arah Masjidil Haram, di mana Ka'bah itu berada. Jadi kita menghadap kiblat. Kiblat kita itu ke arah barat, ya. Pemindahan kiblat merupakan ujian untuk menentukan siapa yang benar, kuat, dan yang lemah imannya, ya. Yang kedua, hikmah berpindahnya kiblat antara lain, satu, agar tidak ada lagi alasan bagi orang-orang kafir untuk menghina umat Islam dalam masalah kiblat ini. Yang kedua, untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada kaum muslimin. Yang ketiga, agar umat Islam mendapat petunjuk dan tetap dalam kebenaran. Ya, umat Islam harus giat bekerja keras dan berlomba-lomba berbuat amal kebajikan. Yang ketiga, setiap amal soleh yang dilakukan manusia harus ikhlas. Ya, kalian sholat, ibadah harus ikhlas karena Allah, agar bernilai ibadah dan mendapat balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekalian, itu tadi penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Sekarang diskusi, kita diskusi, ya, bikin kelompok, ya. Kebaikan apa yang kamu tingkatkan terkait dengan Al-Quran yang tadi kita sudah bahas, ya. Coba kebaikan apa? Sebutkan 3 kebaikan saja. Lalu yang kedua, sebagai seorang pelajar, kompetensi apa saja yang akan kamu tingkatkan? Nah, itu ya. Jadi 2 pembahasan, 2 instruksinya. Yang pertama, kebaikan apa saja yang kamu tingkatkan terkait dengan Al-Quran. Yang kedua, sebagai pelajar, kompetensi apa saja yang akan kamu tingkatkan. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Dicatat dan nanti dipresentasikan. Nah, ini kalau ini tugas mandirinya, ini tugas sendiri, ya. Akar masalah, masalah solusi, ya. Cari akar masalah dan solusinya. Masalahnya, banyak orang yang malas sholat berjamaah ke masjid. Ya, solusinya bagaimana? Cari, ya. Itu harus sekalian. Bapak rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini, ya. Kita lebih banyak untuk diskusi per kelompok, ya. Nanti kalian diskusikan bersama-sama dengan teman, membahas tentang 2 yang tadi Bapak sampaikan itu, agar dibahas, dicatat, dan nanti akan kita presentasikan di depan kelas bersama-sama. Terima kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.